guys, selamat datang di Fun Fearless Travel Channel. Gue masih ada di Egypt, tepatnya ada di selatan Mesir atau Dahab. Setelah 8 jam perjalanan dari Kairo, akhirnya tiba juga di Dahab dengan menggunakan minibus melewati gurun yang seolah nggak ada habisnya. Sepanjang perjalanan, kami beberapa kali dihentikan oleh pos pemeriksaan polisi dan militer. Tapi soal itu udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya guys. Jadi kali ini gue bakal fokus untuk tujuan utama gue perjalanan selama di selatan Mesir. Di sini gue akan mendaki Gunung Sinai atau yang dikenal dengan Jabal Musa yang dipercaya sebagai tempat Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Seperti apa pendakian dan juga biayanya? Ikutin video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Perjalanan dimulai dari Dahab menuju ke kota Saint Catherine dengan minibus dengan jarak tempuh 120 kilometeran atau sekitar 1,5 jam. Tapi karena gue ikut open trip dan harus jemput peserta lain satu persatu, total perjalanan malam itu hampir 2,5 jam. Kami tiba di pos awal pendakian hampir jam 12.30 malam. Dan suasananya ternyata seramai ini guys. Kalau yang pernah mendaki di Gunung Batur di Bali atau Ijen di Banyuwangi, pasti gampang ngebayanginnya. Karena hampir setiap malam ada aja rombongan yang naik, begitupun di sini guys. Sebelum mulai mendaki, semua pendaki harus melewati pemeriksaan militer. Area ini sebenarnya nggak boleh direkam, tapi ya ada beberapa detik yang berhasil kecolongan masuk kamera gue guys. Ini dia. Dalam grup gue ada sekitar 10 orang. Guide kami berasal dari suku Bedouin, masyarakat gurun yang sudah tinggal di kawasan Sinai selama ratusan tahun. Buat yang nggak terbiasa mendaki, sebenarnya tersedia opsi naik onta yang disewakan sama abang-abang suku Bedouin. Tapi jangan bayangin bisa santai sampai puncak ya. Onta yang disewa hanya bisa sampai di leher gunung untuk mengantarkan ya guys, selebihnya jalan kaki deh. Yang menurut gue unik, hampir di setiap titik istirahat selalu ada warung. Serius? Dan bentuknya bukan warung seperti yang biasa kita lihat guys. Kebanyakan menyatu dengan bebatuan di gunung, jadi terlihat seperti gua-gua kecil. Yang dijual juga sederhana nih guys, ada teh, kopi, makeup, coklat, dan juga beberapa souvenir. Nah, salah satu souvenir yang sering dijual adalah batu dengan pola seperti retakan atau kilatan seperti ini guys. Sebagian penjual mengaitkannya dengan kisah Nabi Musa dan loh batu 10 perintah Allah. Walaupun ceritanya itu populer di kalangan wisatawan, sebenarnya nggak ada bukti sejarah atau arkeologi yang menghubungkan batu-batu tersebut dengan loh batu asli yang disebut dalam Alkitab. Trip ini gue booking langsung dari hostel tempat gue menginap dengan harga sekitar 850 EGP atau sekitar 280 ribuan rupiah guys. Sepanjang perjalanan, abang-abang pemilik onta nggak pernah bosan menawarkan jasanya nih. Dan jujur, gue sempat tergoda. Soalnya, beberapa bulan sebelumnya gue sempat cedera lutut setelah trail run di Gunung Catur Bali guys. Hampir setahun gue vakum dari lari dan pendakian. Jadi Gunung Sinai ini sebenarnya jadi semacam tes buat lutut gue. Dan syukurnya sejauh ini masih aman guys. Bagian paling terkenal dari pendakian ini adalah 750 anak tangga terakhir menuju puncak. Sampai titik ini, onta dan kuda sudah nggak bisa lewat. Semua orang harus jalan kaki. Waktu gue sampai di sini sekitar jam 3 lewat sedikit. Kalau dihitung-hitung, udah hampir 3 jam sejak mulai mendaki. Padahal ketinggian gunungnya cuma 2285 mdpl. Tapi ya itu tadi guys, karena pace rombongan santai dan juga sering berhenti. Justru bagian ini yang paling gue nikmati, langit malamnya luar biasa. Dan ini pertama kalinya gue mendaki Gunung Batu seperti ini.
Biasanya gue mendaki gunung-gunung hijau di Asia. Ada pohon, suara serangga malam, kabut, atau hutan yang gelap. Di Sinai, dari awal sampai akhir yang menemani cuma lautan bebatuan. Sesekali dengar suara hewan yang asing di telinga gue, dan ketika gue tanya ke guide, itu adalah rubah gurun yang ada di bebatuan gunung. Setelah sukses melewati 750 anak tangga, sekitar jam 3.40 pagi kami sampai di leher gunung. Dan ya, di sini pun masih ada warung. Dan karena masih terlalu pagi untuk naik ke puncak, kami berhenti dulu sambil menunggu waktu sunrise. Dan seperti hampir semua gunung yang pernah gue daki, selalu ada anjing yang tiba-tiba ikut nongkrong nih guys. Saat mendaki, suhu sekitar 15 derajat Celcius guys. Jadi nggak perlu pakai jaket sampai di leher gunung ini gue guys. Kelamaan berhenti, bentar lagi dingin. Dari leher gunung ini ke puncak nggak sampai 5 menit. Tapi karena berhenti lebih dari sejam, jadinya banyak yang sewa selimut. Seperti dua teman yang baru ketemu di pendakian ini guys. Ini udah jam 5.08 dan matahari belum nongol juga guys. Jadi gue putuskan untuk eksplor puncak gunung. Dan ini dia sebuah tugu di puncak Gunung Sinai dengan ketinggian 2.285 mdpl. Yeay, finally I made it! Di sini ada sebuah gua yang oleh tradisi lokal dipercaya sebagai tempat Nabi Musa menunggu saat menerima firman Tuhan. Selain itu ada sebuah masjid yang masih digunakan sampai sekarang. Dan ini gue coba buka pengen lihat nih dalamnya, tapi gelap banget. Tapi gue denger ada suara azan, so sepertinya mereka mau sholat subuh. Masih di puncak yang sama, terdapat sebuah kapel gereja Ortodoks Yunani guys. Namun sayangnya, kapel ini terkunci dan infonya hanya dibuka ketika ada jemaat gereja Ortodoks Yunani yang datang. Keberadaan dua bangunan ini menggambarkan bagaimana Gunung Sinai dihormati oleh lebih dari satu tradisi agama Abrahamik. Dan ini adalah momen berburu sunrise karena kelamaan diem jadi menggigil guys, dan set kameranya nggak pas gini alias blur, tapi ya sudahlah ya, nikmatin aja lah. Gue cukup bersyukur karena bisa meninggalkan jejak kaki di tempat yang dipercaya oleh umat Yahudi, Kristen, dan juga dihormati dalam Islam sebagai lokasi Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Sebagai seorang Kristen, berdiri di sini rasanya cukup emosional. Karena menurut kitab Keluaran, di gunung inilah Musa naik untuk bertemu Tuhan. Dan ketika ia turun membawa 2 loh batu berisi 10 perintah Allah, bangsa Israel justru sedang menyembah patung anak lembu emas yang mereka buat sendiri. Karena marah, Musa melempar dan menghancurkan loh batu tersebut sebelum akhirnya Tuhan kembali memberikan loh yang baru. Kisah ini menjadi pengingat bahwa manusia seringkali mudah melupakan Tuhan, bahkan setelah melihat begitu banyak mukjizat.
Jadi total pendakian plus banyak berhenti dan istirahat sejam lebih di leher gunung tadi itu sekitar 4,5 jam ya guys. Gunung yang paling menonjol di depan sana adalah Gunung Saint Catherine, puncak tertinggi di seluruh Mesir, yaitu sekitar 2.629 mdpl. Semoga next time gue ada kesempatan untuk mendaki gunung tertinggi di Mesir tersebut ya guys. Kalau kalian orang Bali atau pernah tinggal di Bali, tinggi Gunung Sinai ini mungkin lebih gampang dibayangkan seperti ini. Gunung Sinai memiliki ketinggian 2.285 mdpl yang hampir setara dengan Gunung Batu Karu atau sedikit lebih tinggi dari Gunung Abang. Atau buat yang pernah mendaki Gunung Ijen di Banyuwangi, Gunung Sinai ini sedikit lebih rendah. Jadi secara ketinggian sebenarnya nggak ekstrim. Yang membuatnya spesial adalah sejarah dan makna spiritual yang melekat di tempat ini. Sebelum meninggalkan kawasan ini, gue sempetin mampir ke Saint Catherine's Monastery. Jadi ini merupakan biara ortodoks Yunani yang dibangun pada abad ke-6 dan dikenal sebagai salah satu biara Kristen tertua yang masih aktif hingga hari ini. Di dalam kompleksnya terdapat lokasi yang dipercaya sebagai burning bush, yaitu semak yang terbakar namun tidak hangus saat Tuhan pertama kali berbicara kepada Musa guys. Nah, seperti apa sih burning bush-nya? Itu dia guys. Gunung Sinai mungkin bukan pendakian paling tinggi yang pernah gue lakukan. Tapi sejauh ini adalah salah satu pendakian yang paling bermakna. Bukan cuma karena pemandangannya, tapi karena sejarah, iman, dan perjalanan panjang yang membawa gue sampai ke sini. Buat yang masih penasaran berapa sih total biaya untuk mendaki Gunung Sinai ini? Sebenarnya udah gue spill di awal video tadi, tapi untuk detailnya bisa cek di deskripsi video ini ya guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Bye!